kursi Raja Prabu Angling. Nah, sampai teman-teman. Nah, jadi di sini ada semacam rahayu, rahayu, rahayu. Wong wilaheng sekaring jagat bawana langit. Ya, pemirsa, kali ini kita menyusuri jejak-jejak peradaban termasuk artefak, ekofak, dan fitur yang ada di tengah-tengah masyarakat kita sebagai sebuah masyarakat yang dahulunya memiliki peradaban yang besar, terutama pada masa kerajaan Majapahit. Sehingga kemudian di kebun-kebun, di sawah-sawah, di lembah-lembah, di gunung-gunung, di bukit-bukit, di sungai-sungai, kita terus akan melakukan penelitian dan semacam studi observasi. Lah, dari sinilah kemudian di kebun pisang yang sangat luar biasa sekali ini, menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, ada semacam jejak artefaktual ya, yang konon katanya yang berhubungan dengan legenda Nusantara, yaitu kursi Raja Prabu Angling Dharma. Tadi Prabu Angling Dharma ini merupakan cerita yang sangat familiar karena sering diangkat di layar lebar. Diceritakan bahwasanya pada awalnya Prabu Angling Dharma ini tertarik dengan kecantikan Dewi Setyowati. Dewi Setyowati ini dikejar-kejar, diintip, dikejar-kejar, diintip, dikejar-kejar sampailah di rumahnya. Ternyata tidak lain dan tidak bukan putri dari Begawan Manik Sutra. Dan Begawan Manik Sutra ini juga memiliki putra angkat yang bernama Batik Madrim. Lah, dari sinilah kemudian karena tahu Batik Madrim ini tentang gelegat-gelegat Prabu Angling Dharma, maka Batik Madrim ini menantang kesaktian Prabu Angling Dharma untuk mendapatkan Dewi Setyowati. Akhirnya kemudian pertempuran ya, adu kekuatan, kemudian kesaktian, sehingga kemudian Prabu Angling Dharma menang sehingga berhak mendapatkan Dewi Setyowati. Sebenarnya Dewi Setyowati juga enggan ya untuk dinikahi Prabu Angling Dharma. Namun lama kelamaan karena pendekatan yang dilakukan oleh Prabu Angling Dharma, akhirnya Dewi Setyowati meminta kemudian syarat yaitu hidup semati gitu ya. Jadi cinta sehidup semati. Dan ini disepakati oleh Prabu Angling Dharma sehingga kemudian kedua insan ini akhirnya kemudian menjadi suami istri. Lah, disinilah kemudian awal mula dari cerita legenda Prabu Angling Dharma. Apakah benar di lokasi ini ada semacam tinggalan yang sangat monumental ya, kursi Prabu Angling Dharma. Yang sangat menarik dari kisah Prabu Angling Dharma adalah yang pertama adalah mendapati Nagagini gitu ya, putri dari Nagaraja yang tidak lain adalah gurunya gitu ya, yang mengajari Prabu Angling Dharma tentang komunikasi dengan hewan-hewan. Dan ini ternyata kemudian membuat fitnah, semacam ceritanya awalnya itu Nagagini itu berselingkuh dengan ular tampar di hutan ketika Prabu Angling Dharma berburu gitu ya. Namun kemudian Prabu Angling Dharma marah-marah dan sehingga kemudian Nagagini ini membuat semacam konspirasi jahat sehingga seakan-akan yang mau hendak membunuh dia adalah Prabu Angling Dharma. Akhirnya semuanya terbongkar dan yang bersalah adalah Nagagini. Dan ini adalah sesi cerita yang kedua ya, yang cukup menarik juga. Jadi memang suasana kita saat ini di kebun ya, dikepung oleh perumahan dan memang di lereng Gunung Welirang Arjuna termasuk lereng Gunung Penanggungan ini tidak tidak habis-habisnya ya keindahannya ya, panoramanya diduga sejak masa kuno ini memang keindahannya itu merupakan semacam permata dari peradaban Jawa Timur sehingga diduga tempat para begawan, tidak hanya kemudian mungkin Begawan Manik Sutra yaitu guru dari mertua dari Prabu Angling Dharma atau mungkin juga begawan yang lainnya ya yang hidup di sini semacam para pertapa atau orang-orang bertapa. Nah, di situ banyak sekali karena memang di dekat sini juga ada semacam desa yang bernama Ketapan Rame, berasal dari pertapaan yang sangat ramai ya di situ. Kemudian suatu ketika kemudian karena memang Setyowati itu ingin membuktikan kecintaan dan ketulusan Prabu Angling Dharma sehidup semati, akhirnya membuat api unggun dalam upacara sati. Upacara sati ya, yaitu kemudian Dewi Setyowati menyemburkan ke dalam api unggun agar diikuti oleh Prabu Angling Dharma. Karena Prabu Angling Dharma itu bisa mendengarkan percakapan 2 ekor kambing di dekatnya yang mengatakan raja itu sangat bodoh, hanya menuruti
satu orang wanita istrinya saja, melupakan urusan negara, urusan rakyat banyak. Akhirnya Prabu Angglendarma tidak ikut terjun ke dalam kobaran api dari pembakaran istrinya Dewi Setiawati. Jadi ini ada salah satu kemudian sejarah Nusantara yang penuh dengan petualangan, peperangan, kebijaksanaan, termasuk berbagai macam kisah-kisah konspirasi jahat yang bisa terbongkar ya dengan kemudian kejujuran dari Prabu Angglendarma. Di belakang kita ini ya, ternyata mungkin kita harus kemudian ke bawah. Di bawah sini ternyata siapa sangka ada artefaktual yang sangat penting, sangat besar, sangat megah, yang menurut cerita tutur yang berkembang merupakan kursi dari Prabu Angglendarma. Coba kita turun ya. Di mana cara turunnya ini teman-teman ya? Jadi mungkin kita turunnya dengan bantuan pohon ini. Aduh. Lah, kita sampai teman-teman. Nah, jadi di sini ada semacam rahayu ong wilaheng sekaring jagat bawono langgeng sekaring kajang sekaring mayang ya. Jadi di sini diduga ada semacam artefaktual yang sangat penting ya. Tadi jejak-jejak peradaban masa lalu dan di sini memang mirip seperti kursi raja Prabu Angglendarma. Namun siapa sangka ini kemungkinan adalah bagian dari makara ya. Makara itu adalah pipi tangga masuk bangunan candi. Namun makara ini adalah makara yang sangat besar. Tentunya kemudian candi yang dimaksud pada waktu itu adalah candi yang sangat megah pada masanya. Jadi makara ini ya yang unfinished ya. Jadi ini biasanya itu ditaruh di pipi ya, kiri kanan pipi masuk tangga candi. Nah, ini makara sendiri sebenarnya adalah bentuk seperti gajamina atau mungkin apa semacam ikan dengan belalai gajah gitu ya, sehingga disebut juga gajamina. Atau makara yang lainnya ada banyak sekali bentuk-bentuk makara, yaitu makara sendiri secara mitologi merupakan hewan yang bisa hidup di darat sekaligus bisa hidup di air. Dan dalam mitologi juga makara ini adalah kendaraan dari Dewi Gangga. Jadi Dewi Gangga yang sangat dihormati gitu ya, yang berada di Sungai Gangga, sungai yang disucikan di India gitu ya. Itu kemudian cerita-cerita ini juga sangat erat kaitannya dengan peradaban kuno Nusantara. Karena memang peradaban Hindu-Buddha yang berasal dari lembah sungai Indus gitu ya, India, itu kemudian begitu masif mempengaruhi peradaban yang ada di Nusantara, terutama di Sumatera dan di Jawa. Muncul kerajaan-kerajaan besar, dinasti Sailendra gitu ya. Dan corak-corak peradaban yang terbesar, baik dinasti Sailendra, Sriwijaya, hingga kemudian kerajaan Majapahit, yang seluruh sendi-sendi kehidupannya berlandaskan pada agama Hindu dan Buddha. Jadi peradaban yang Jawa ini tidak bisa disepelekan karena lebih dari 1.500 tahun sejak awal abad Masehi hingga runtuhnya kerajaan Majapahit sekitar pertengahan abad ke-16 Masehi. Sehingga kemudian bentuk-bentuk seperti ini, baik itu kemudian masyarakat menghubungkannya dengan cerita kursi raja Prabu Angglendarma, namun sebenarnya adalah memang bentuk-bentuk makara yang sangat berhubungan dengan candi besar dan megah pada masanya, dan sesuatu yang tentunya harus kembalikan kepada perspektif kazana tradisi kuno Hindu-Buddha. Bagaimana bentuk ini dalam tradisi Hindu-Buddha pada waktu itu. Diduga makara ini memang dibuat pada masa kerajaan Majapahit, diduga unfinished ya, belum selesai karena pahatannya itu masih kasar, bentuk belalainya, bentuk giginya, bentuk bunga-bunganya, bentuk makhluk mitologinya itu belum nampak. Sehingga kemudian diduga area ini dahulu memang adalah semacam bengkel ya, bengkel arca, tempat para pertapa, maharesi, mahapertapa, mahayogi, ya, dengan asrama, tempat pemujaan, petirtaan kuno, sumber-sumber mata air yang dikeramatkan, serta asrama dan mandala-mandala kadewa guruan. Tempat para kemudian para pertapa ini memahat batu-batu besar untuk dijadikan semacam tinggalan-tinggalan yang monumental untuk kemudian keperluan dalam bentuk magis dan sakral, misalnya adalah candi pemujaan di masa kuno. Semoga kemudian situs yang sangat luar biasa sekali ini ya bermanfaat dan tetap dilestarikan. Mungkin nanti bisa kemudian pihak desa mengamankan situs yang sangat bersejarah ini sebagai aset budaya dari desa ini yang tidak akan lekang oleh waktu, sebagai kemudian benang merah
dengan peradaban dan kejayaan Majapahit di masa lalu. Desa yang memiliki kejayaan di masa lalu suatu saat nanti akan bangkit kembali dengan kejayaan yang lebih gilang gemilang. Semoga bermanfaat.